Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yesa Tampu Bolon dan berikut USM News selengkapnya. Fakultas Hukum Universitas Semarang tengah bersiap untuk menyambut Disnatalis ke-37. Beragam gelaran acara juga lomba turut diselenggarakan untuk memeriahkan rangkaian acara tersebut. Fakultas Hukum Universitas Semarang tengah bersiap menyambut Disnatalis yang ke-37. Dalam gelaran acara ini, Fakultas Hukum USM turut menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk memeriahkan rangkaian Disnatalisnya. Rencananya kegiatan yang digelar mulai bulan Mei hingga November akan dimeriahkan beberapa acara, di antaranya workshop kurikulum, legal training, orasi ilmiah, bakti sosial, anjang sana, ziarah ke pendiri Fakultas Hukum, seminar nasional, kuliah umum, pelatihan paralegal hingga lomba debat hukum antar perguruan tinggi se-Jawa Tengah dan DIY. Dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Semarang yang ke-37 ini, kami melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik. Kegiatan non-akademik seperti kami beranjang sana ke para pendiri Fakultas Hukum Universitas Semarang, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita melakukan bakti sosial ke panti asuhan, kemudian juga kita melakukan ziarah. Nah, kegiatan Disnatalis yang ke-37 ini dalam bidang akademik itu meliputi kegiatan orasi ilmiah yang diadakan pada tanggal 25 Juni, kemudian seminar nasional yang mengangkat tema kearifan lokal dalam pembangunan hukum yang responsif dan kreatif. Kemudian juga kita mengadakan debat hukum antar perguruan tinggi se-Jawa Tengah dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya di dalam perayaan secara resmi Disnatalis yang ke-37 ini, di mana di dalam acaranya ada presentasi dari para dosen-dosen dalam memaparkan karya-karya ilmiahnya seperti buku yang dikarang oleh para dosen Fakultas Hukum USM. Dalam penyelenggaranya, Fakultas Hukum akan berkolaborasi dengan Sivitas Akademika, stakeholder terkait juga para alumninya. Dalam rangkaian Disnatalis FH USM ke-37, Fakultas Hukum juga akan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Wisuda Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang digelar secara tertib dan hikmat. Sebanyak 28 wisudawan diharapkan mampu menciptakan manfaat kepada masyarakat, serta dapat menciptakan inovasi pengolahan pangan. Sebanyak 28 mahasiswa resmi diwisuda oleh Fakultas Teknologi Pertanian USM beberapa waktu lalu di Gedung V Lantai 6 Universitas Semarang. Dekan FTP USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI menegaskan bahwa melalui lulusan yang ada saat ini diharapkan untuk menjaga tali silaturahmi antar satu dengan yang lain dan bersama-sama memajukan FTP USM. Adik-adik semua, saya berharap kalian semua terus berkembang, terus berkarya, kemudian jangan lupa peduli pada lingkungan, ya, kemudian ikut memajukan lingkungan di mana nanti kalian berada di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya kalian semua sebagai calon wisudawan yang sudah lulus nantinya, kalian tekun, kemudian percaya diri tentunya, mencari inovasi, berkreasi, dan tentunya bertanggung jawab. Jadi kunci kesuksesan itu adalah manajemen waktu juga. Jadi kalian harus disiplin juga. Dan saya berharap pula bahwa adik-adik semua bisa berkontribusi di masyarakat
untuk menggapai cita-cita kalian. Dalam kegiatan tersebut juga terpilih satu mahasiswa yang menjadi wisudawan terbaik, yaitu Rakelia Winda Octaviona dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Rakel mengaku senang dan bangga atas torehan prestasinya. Ia turut menambahkan akan memfokuskan diri untuk menyiapkan diri dan memperbanyak skill untuk melamar pekerjaan. Yang pasti aku perasaannya gembira ya, excited, soalnya ada beberapa temen yang IPK-nya mungkin hampir sama kayak aku, tapi ternyata aku yang bisa dapat wisudawan terbaik itu sangat luar biasa sih menurut aku. Kebanyakan sih yang penting aktif bukan cuma kayak sering ngerjain tugas, ngumpulin tugas, tapi sering juga tanya. Kalau ada presentasi temen juga kita bisa tanya, atau kita yang menjelaskan ketika ada temen yang tanya. Pokoknya kita aktif lah, tapi juga bukan di lingkup perkuliahan aja, kalau bisa ya di organisasi atau di kayak pengabdian masyarakat gitu. Setelah ini mungkin masih cari-cari loker sih sekitar Semarang untuk bagian QC sih kalau bisa. Tradisi perang obor menjadi primadona masyarakat Jepara. Ribuan warga Jepara dan sekitarnya turut berkumpul untuk menyaksikan rangkaian acara tersebut. Perang obor menjadi ritual yang menggambarkan semangat kebersamaan dan keberanian masyarakat Jepara. Ribuan warga Jepara dan sekitarnya kembali merayakan tradisi perang obor yang telah berlangsung secara turun-temurun di desa Tegal Sambi. Tradisi unik ini digelar setiap tahun sebagai bagian dari rangkaian perayaan bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah. Tahun ini, perang obor digelar dengan penuh semangat pada tanggal 20 Mei 2024, menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Perang obor merupakan ritual yang menggambarkan semangat kebersamaan dan keberanian masyarakat Jepara. Tradisi ini berakar dari kepercayaan bahwa dengan melakukan perang obor, desa akan terhindar dari malapetaka dan diberkati dengan panen yang melimpah. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar warga. Kegiatan dimulai pada sore hari dengan prosesi arak-arakan yang membawa obor-obor besar yang terbuat dari daun kelapa kering. Warga desa termasuk anak-anak dan orang dewasa ikut serta dalam prosesi ini dengan penuh antusiasme. Mereka berkeliling desa sambil membawa obor-obor yang dinyalakan, menciptakan pemandangan yang spektakuler di tengah senja. Tahun kemarin lebih full karena apa? Kita habis pandemi 3 tahun. Vakum, tidak ada kegiatan toh. Pas tahun kemarin 23 luar biasa, lebih dari ini. Sampai sini tuh pemain mau main itu aja itu sampai padat saking penontonnya luar biasa. Karena apa? Pandemi dari 3 tahun kita vakum, tidak ada kegiatan. Terus untuk mengenai perang obor nih Pak, mengapa sih harus diadakan perang obor ini? Itu cerita awal mulanya itu kan Kibabatan itu kan orang terkaya di desa Tegal Sambi ini itu kan mempunyai suatu kekayaan. Kalau orang dulu itu kan bukan gedung, bukan mobil, tapi kan rojo koyo yang dipunyai. Apa itu? Sapi, kambing, wedus gitu kan. Itu orang kaya dalam juga punya sawah, punya kebunan banyak itu, sehingga orang terkaya itu bagaimana ya pemeliharaannya hewan-hewan ini semakin banyak. Puncak acara berlangsung di perapatan Tegal Sambi, di mana peserta dibagi menjadi 2 kelompok dan saling berhadapan dalam perang simbolis. Mereka saling menyalakan obor satu sama lain dalam suasana penuh kegembiraan dan kekompakan. Meskipun terkesan berbahaya, keamanan tetap menjadi prioritas utama. Panitia telah melakukan persiapan matang untuk memastikan semua peserta aman dengan menyediakan alat pemadam kebakaran. Ini bisa berkembang menjadi budaya yang mungkin sekarang sudah go internasional ya. Terus untuk tahun sebelumnya sama tahun ini itu lebih seru malam. Saya kira semakin tahun berganti itu semakin seru karena banyak penonton ya dari daerah lain, bahkan sampai dari luar negeri itu banyak sekali yang datang ke sini hanya untuk menunggu event ini.
Sambut Pilkada 2024, ratusan relawan dan kader partai pendukung Wakil Bupati Grobogan incumbent mendaftarkan diri menjadi calon bakal bupati keempat partai politik di Grobogan, Jawa Tengah. Pendaftaran bakal calon bupati dilakukan di kantor partai masing-masing dengan menyerahkan berkas pendaftaran menjadi bakal calon bupati Grobogan agar nantinya mendapatkan rekomendasi dari partai untuk mengusung dalam Pilkada 2024. Wakil Bupati Grobogan incumbent Bambang Pujianto melakukan pendaftaran bakal calon Bupati Grobogan dalam Pilkada 2024 ke sejumlah partai politik. Di antaranya kantor DPD dan DPC Partai Gerindra dan Demokrat di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan relawan dan kader partai politik mengiringi pendaftaran Wakil Bupati ke kantor DPC Gerindra dan DPC Demokrat untuk mendaftar menjadi bakal calon Bupati Grobogan. Pendaftaran Bambang Pujianto diterima langsung oleh pengurus DPC Gerindra dan Demokrat dan menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon Bupati Grobogan untuk pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Menurut Bambang Pujianto, ia mendaftar sebagai bakal calon bupati setelah masing-masing DPC partai politik membuka pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati Grobogan, sehingga dirinya berharap dengan mendaftar melalui partai politik yang memiliki kursi di DPRD akan mampu koalisi untuk mengusung dirinya menjadi calon bupati Grobogan dalam Pilkada 2024. Saya mengambil formulir dari Partai Gerindra sekaligus memasukkan. Jadi nanti secara administrasi nanti bisa kami lengkapi karena Partai Gerindra membuka pendaftaran dari 1 Mei sampai 30 Juni. Jadi karena situasi perpolitikan di Kabupaten Grobogan juga masih cair, semua ternyata beberapa partai membuka pendaftaran. Oleh karena itu saya juga mengikuti dan hari ini mendaftarkan ke Partai Gerindra. Selanjutnya nanti akan kami mendaftarkan ke Partai Demokrat ya, sebagai bakal calon bupati kan 2024. Menurut Ketua DPC Gerindra, Sugeng Prasetyo, mengatakan bila Partai Gerindra membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati mulai awal Mei hingga Juni, dan saat ini sudah ada 3 pendaftar yang mendaftar bakal calon bupati dan 2 bakal calon wakil bupati untuk Pilkada 2024. Pihak DPC Gerindra selanjutnya akan menyerahkan berkas pendaftaran tersebut ke DPW dan DPP untuk nantinya menunggu rekomendasi pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk maju dalam Pilkada 2024. Tanggal 1 Mei sampai 31 Juni kita memang Partai Gerindra, DPC Partai Gerindra membuka pendaftaran baik bupati maupun wakil bupati yang mau berkompetisi di Pilkada Grobogan lewat Partai Gerindra. Jadi kita membuka untuk semua, kita terima, semua pendaftar kita terima. Dan sudah ada berapa Pak yang mendaftar ke Gerindra ini? Sementara yang sudah mendaftar di Gerindra untuk calon bupati sudah ada 3, untuk calon wakil bupati sudah ada 2. Calon bupati yang ngambil pendaftaran pertama saya sendiri, terus kedua Pak Setiadi, yang ketiga Pak Bambang. Untuk calon wakil bupati yang pertama mengambil Pak Sek sendiri, yang kedua. Selanjutnya Pak, mekanismenya bagaimana setelah ini Pak? Untuk mekanisme sesuai yang sering saya sampaikan, kita itu hanya petugas partai. Jadi semua kewenangan ada di DPP. Nanti begitu DPP memberi instruksi dan apapun akan kita sampaikan ke pimpinan semua. Terima kasih. Selain ke DPC Gerindra, Bambang Pujianto juga mendaftar bakal calon bupati ke DPC Partai Demokrat untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon bupati. Sebelumnya, wakil bupati Grobogan incumbent ini juga mendaftar di Partai PKB dan Nasdem Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Universitas Brawijaya mendapat kepercayaan dari British Council untuk menjadi penyelenggara workshop grant dalam bidang disabilitas DNA gender. Kepercayaan ini diperoleh karena Universitas Brawijaya sudah menerapkan praktek pendidikan inklusi dalam kehidupan keseharian di kampus biru tersebut. Melalui kegiatan ini, Universitas Brawijaya meningkatkan jejaring globalnya dalam mendukung perkembangan program inklusi di dunia pendidikan bersama berbagai mitra termasuk British Council.
Tim dari British Council melakukan kunjungan ke Universitas Brawijaya. Dalam kunjungan ini, rombongan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Imam Santoso, dan jajaran kantor International Office. Ketua Bidang Hubungan International Office UB, Heni Rosalinda, menjelaskan bahwa British Council merupakan salah satu mitra global UB dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Dalam kesempatan tersebut, UB diminta oleh British Council menjadi penyelenggara workshop bagi para penerima grant dari British Council. UB dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam program tersebut. Kegiatan kali ini merupakan salah satu praktek bahwa Universitas Brawijaya sangat pesat untuk melakukan kerjasama dengan berbagai mitra luar negeri, dan kali ini kita melakukan kegiatan bersama dengan British Council, yaitu sebuah lembaga dari pemerintah Inggris yang concern dalam bidang pendanaan, training, pelatihan gitu ya. Dan kegiatan kali ini British Council mempercayakan kepada Universitas Brawijaya untuk mengadakan kegiatan workshop bagi para penerima grant dari British Council, mengadakan workshop di Malang karena memandang bahwa Universitas Brawijaya adalah universitas yang cukup maju terutama dalam bidang inklusivitas baik dalam gender maupun disabilitas. Melalui workshop ini, UB dan British Council memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan inklusi dan gender yang lebih baik di dunia kampus dan masyarakat. Selain itu, beberapa tim dari UB juga menerima grant dari British Council dalam bidang gender. Tujuannya memang menjadi mendorong bahwa kegiatan inklusivitas ini memang dilakukan dan Brawijaya dianggap sebagai salah satu yang terdepan gitu ya. Jadi mempromot kegiatan inklusivitas. Dan memang di Brawijaya ini memang salah satu kelompok di UB juga mendapatkan grant untuk gender partnership-nya. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Kompetisi komunikasi tahunan Epicentrum 2024 kembali digelar. 7 mata lomba diperlombakan dalam kompetisi tahun ini dan akan ditutup dengan awarding night. Berikut liputan tim Divia 4 TV untuk USM TV. Kompetisi Komunikasi Epicentrum Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 2024 resmi dibuka pada Senin 20 Mei di Auditorium Pascasarjana Vkom Unpad. Kompetisi tahunan bertaraf internasional ini dibuka langsung oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Profesor Dr. Atwar Bajari MSI secara simbolis dengan pemukulan gong. Epicentrum 2024 kembali memperlombakan 7 mata lomba. Tercatat sebanyak 103 finalis dari 14 tim lolos dalam kompetisi Epicentrum tahun ini. Wakil Dekan Vkom Unpad, Profesor Atwar Bajari, menyambut baik kegiatan ini. Dirinya berharap melalui kompetisi ini mahasiswa dapat menjalin jejaring antar mahasiswa, tidak hanya untuk perguruan tinggi di Indonesia, namun juga dengan perguruan tinggi di Asia Tenggara dan lebih luas lagi. Ini adalah Epicentrum yang ke-9 pada tahun 2024. Kami sebagai pengelola fakultas, terutama dari bidang akademik dan kemahasiswaan serta riset, tentu sangat berbahagia dan sangat berbangga dengan pelaksanaan Epicentrum yang ke-9 ini. Ini adalah momen yang luar biasa, saya kira, di mana mahasiswa akan menguji kemampuannya, menguji daya berpikirnya dan kemampuan mengembangkan wawasan serta membangun kolaborasi serta networking dengan pihak-pihak lain. Jadi sebagai pimpinan fakultas kita merasa gembira di mana anak-anak Vkom, terutama Vkom Unpad, bukan hanya sukses dalam meraih juara di berbagai event yang lain, tapi juga sukses sebagai penyelenggara. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan. Harapan kami, Pak Agus, juga teman-teman dari para Kaprodi, Pak Ilham, dan Pak Iwan tentu berharap Epicentrum ini bisa berjalan terus. Mudah-mudahan Epicentrum yang ke-10 di tahun yang akan datang juga akan mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari para peserta. Terutama kita berharap Epicentrum ini sebagaimana disiapkan dari awal oleh para mahasiswa bukan hanya untuk perguruan tinggi di Indonesia, tapi juga menjalin jejaring dengan perguruan tinggi khususnya di Asia Tenggara. Mudah-mudahan lebih luas lagi. Seperti yang pernah terjadi pada Epicentrum ke-8, kalau tidak salah, di mana kita mendapatkan peserta dari negara-negara lain. Itu harapan kami. Sementara itu, Project Officer Epicentrum 2024, Risna Putri Hairunisa, mengatakan Epicentrum tahun ini berfokus terhadap pentingnya transformasi digital bagi pendidikan di ASEAN, dengan mengangkat tema Digital Transformation in ASEAN Education.
Epicentrum merupakan festival komunikasi internasional yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran setiap tahunnya. Nah, kali ini Epicentrum itu mengangkat tema Digital Transformation in ASEAN Education dengan tagline Speak for Tomorrow's Education. Kita sekarang berfokus terhadap bagaimana transformasi digital itu sangat penting bagi pendidikan di ASEAN. Untuk Epicentrum tahun ini tentunya kita ada 2 rangkaian seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada rangkaian pre-event dan juga kita ada rangkaian main event. Nah, sekarang kita sedang mengadakan rangkaian main event itu yang terdiri dari 3 hari, mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei. Itu yang pertama kita ada opening dan juga talk show, kemudian yang di hari kedua kita ada competition day, dan di hari ketiga kita ada awarding night atau closing. Kalau competition kita ada 7 sub-kompetisi. Yang pertama itu ada The 12 Padjadjaran Public Relations Fair, Ideation, Mediation, Liblicious, Komofikator, Parade Jurnalistik, dan Research Mindedness. Nah, ke-7 mata lomba ini itu membahas cabang isu dari Digital Transformation in ASEAN Education melalui masing-masing area ekspertisnya masing-masing. Jadi misal dari komunikasi itu dari riset, kemudian kalau misal dari Padjadjaran Public Relations Fair itu membahas dari segi humasnya. Dan di tahun ini juga kita mendapat peningkatan peserta dan juga finalis. Jadi di tahun lalu kita mendapat peserta sekitar 270, di tahun ini alhamdulillah peserta yang mendaftar 294, dan hari ini finalis yang datang itu ada 103 orang dengan 14 kurang lebih tim, dan juga dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, mainly ada di Pulau Jawa. Oke, harapannya Epicentrum itu bisa menjadi wadah ya bagi ke-7 mata lomba yang ada di Vkom untuk saling berkumpul dan juga menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang kali ini kami angkat yaitu Digital Transformation in ASEAN Education. Kemudian kami juga berharap bahwa Epicentrum ini dapat menjadi tempat belajar, tempat mencari pengalaman baru, tempat mencari memori baru, kemudian teman baru bagi para teman-teman dan finalis yang sudah datang ke main event di Jatinangor pada tanggal 20 sampai dengan 22 Mei ini. Di hari pertama ini, kegiatan dilanjutkan talk show dengan tema EduTech Unleashed, Transforming Learning in the Digital Era. Epicentrum 2024 berlanjut dengan Competition Day di hari kedua, serta Awarding Night dan Closing di hari ketiga. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan di Via Unpad TV untuk QSM TV. Pemirsa, dalam forum hutan di PBB baru-baru ini, Indonesia memamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Indonesia juga membuat pameran terkait Volunetsing 2030 yang ingin membuat sektor kehutanan jadi emisi negatif. Namun rencana ini dicermati oleh para penggiat lingkungan. Simak liputan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus OSM News hanya di OSM TV. Saya Yesa Tampu Bolon dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau Volunetsing 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut netting minus 140 million ton CO2 equivalent. Volunetsing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk Volunetsing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Volunetsing 2030 dicapai lewat 5 cara. Antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target.
Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetsing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA.